Saya akan mengajarkan satu topik. Yesus itu punya satu roh atau dua roh. Mengapa saya pilih topik ini? Karena di Facebook berulang kali bertemu dengan orang yang bukan hanya mengatakan Yesus punya hanya satu roh, tetapi dia menganggap saya sesat pada waktu saya mengatakan Yesus punya dua roh. Ini menunjukkan banyaknya orang yang tidak mengerti tentang kristologi. Dan memang saya tahu bahkan hamba-hamba Tuhan pun yang ngerti kristologi itu bisa dihitung jari. Kebanyakan atau ngerti sebagian atau tidak ngerti sama sekali atau kacau balau dan mengandung kesesatan. Saudara, sebetulnya saya lebih ingin kalau saudara bukan hanya menonton video ini, tetapi menonton seluruh video kristologi saya. Dan memang dalam belajar kristologi itu beda dengan belajar misalnya doktrin Allah ya. Doktrin Allah itu enak, habis ini step-stepnya itu enak. Kristologi itu kacau balau ya. Jadi misalnya katakanlah ada 8 pelajaran begitu ya. Pada waktu saya belajar pelajaran 1, nanti bisa ada bahan yang harus mengerti pelajaran 7 gitu. Nanti pada waktu belajar pelajaran 2 ada yang bahan yang harus sudah mengerti dari pelajaran 8, misalnya seperti itu. Jadi cara belajar kristologi itu menurut saya mesti diulang-ulang-ulang. Pada waktu belajar stasiun 1, yang tadi harus dari 7, ya kita tidak ngerti biaran ya terus jalan terus. Nanti sampai 7 kita ngerti yang 1 tadi apa. Nah, diulang sampai kita menguasainya secara penuh. Seringkali ada orang tanya tentang kristologi di dalam grup tanya jawab Facebook. Dan saya bingung kalau jawab karena yaitu berhubungan satu dengan yang lain. Sehingga sukar sekali menjelaskan kristologi itu kalau sebagian-sebagian. Jadi saudara, bagi saudara yang memang mau belajar tentang Kristus, kalau saudara tidak mau belajar tentang Kristus sebetulnya agak aneh ya. Saudara Kristen atau tidak? Kristologi itu doktrin tentang Kristus, betul-betul mempelajari Kristusnya. Dan saudara tidak mau. Bagi yang mau saudara, dan saya harapkan semua mau, saya tunjukkan ya, ini kalau misalnya cari kristologi saya di YouTube, pencet YouTube, nah ya kalau belum ada Budi Asali, saudara tulis di sini, search ini, Budi Asali. Nah kalau sudah keluar Budi Asali begini, playlist ini ya, pencet. Nah maka ini ada sangat banyak daftar-daftar. Ini lalang di antara gandum yang baru saya khotbahkan 2 kali. Lalu ini topik-topik ya. Nah, kristologinya cari saja sampai ketemu seri kristologi. Nah, ini. Kristologi ini 17 session. Ya. Kalau sudah pencet begini, maka keluar kristologi 1, 2, 3 dan terusnya sampai 17. Jadi cara bagi yang kepingin betul-betul nonton, maka saya harapkan saudara belajar dengan tekun. Satu kali tidak ngerti diulang lagi. Ini bukan pelajaran gampang, sama sekali bukan gampang. Kristologi ini tidak lebih mudah dari Tritunggal. Jadi kalau saudara tidak mau belajar ini berulang-ulang, tidak bisa ngerti. Belajar tulisannya bagaimana? Saya kira belajar videonya lebih jelas. Karena tulisan bagaimanapun terbatas dan video saya tambah dengan penjelasan-penjelasan. Kutipan-kutipan yang sukar saya jelaskan dengan penjelasan saya. Sehingga kalau video lebih gampang. Nah sekalipun seharusnya belajar kristologi itu menyeluruh. Tapi kali ini saya mencoba untuk mengajar satu bagian ini. Dengan mengambil loncat-loncat nanti dari kristologinya
dan juga dari bagian-bagian yang lain. Jadi filenya ini memang tidak ada. Saudara, Yesus punya satu atau dua roh. Nah, pertama-tama mesti ditanyakan, satu atau dua roh itu sebelum inkarnasi atau sesudah inkarnasi? Kalau sebelum inkarnasi, dia hanyalah Allah tanpa manusia. Dan Allah adalah roh, jelas sekali Yohanes 4 ayat 24. Jadi pada saat itu, maksud saya sebelum inkarnasi, tentu Yesus itu hanya satu roh. Tapi yang saya sekarang ingin persoalkan bukan sebelum inkarnasi, tapi pada waktu terjadi inkarnasi dan seterusnya, Yesus itu satu roh atau dua roh. Nah, pertama-tama saudara, mari kita melihat Yohanes 1 ayat 14 ya. Di sini ayat satunya pada mulanya adalah firman atau logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman atau logos di sini jelas merupakan gelar bagi Yesus. Lalu kita melihat di dalam ayat 14-nya. Kalau tadi ayat 1 dikatakan dia Allah ya. Lalu di dalam ayat 14-nya firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jelas kelihatan bahwa firman ini menunjuk kepada Yesus. Firman yang tadi dalam ayat 1 disebutkan Allah, sekarang dikatakan telah menjadi manusia. Nah, sekarang saudara, saya akan menunjukkan kepada saudara eksposisi saya tentang Yohanes 1 ayat 14 itu ya. Saya akan membahas tentang firman itu telah menjadi manusia. Pertama akan saya bahas kata menjadi ya. E.T. Robertson itu mengatakan demikian. Saya bacakan langsung bahasa Indonesianya saja. Di sini Yohanes tidak mengatakan bahwa Sang Logos masuk ke dalam seorang manusia. Atau tinggal dalam seorang manusia. Atau mengisi atau memenuhi seorang manusia. Kalau Logos itu tinggal di dalam seorang manusia atau masuk ke dalam seorang manusia atau mengisi memenuhi seorang manusia, maka jadinya tidak terlalu berbeda dengan kita manusia biasa kan ya, yang pada waktu kita percaya Yesus lalu Roh Kudus itu masuk ke dalam kita. Tapi Roh Kudus itu satu pribadi dan kita satu pribadi, maka terjadi dua pribadi. Kalau Logos itu masuk ke dalam seorang manusia, manusianya itu pribadi dan Logosnya itu pribadi masuk ke dalam dia, atau tinggal dalam dia, atau mengisi atau memenuhi dia, maka terjadi dua pribadi. Dan itu ajaran sesat yang namanya Nestorianisme, kalau mengatakan Kristus itu dua pribadi. Jadi bukan itu yang dimaksudkan. Ya, sekarang saya lanjutkan. Dengan cara ini Yohanes menegaskan keilahian dan kemanusiaan yang sungguh-sungguh dari Kristus. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Tapi dia cuma satu pribadi. Tidak ada contohnya yang lain, analogi yang lain apapun yang bisa cocok. Cocok persis tidak mungkin. Dalam Tritunggal maupun Kristologi semua analogi itu pasti defektif atau cacat. Kan saudara, kata menjadi itu bisa digunakan dalam dua arti. Kalau dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Inggris mungkin sebetulnya istilahnya berbeda. Change into itu nanti arti yang pertama. Become itu arti yang kedua. Ya, tapi sekarang kita menggunakan bahasa Indonesia. Pertama saudara, kalau kita berkata nasi sudah menjadi bubur, maka itu berarti bahwa mula-mula hanya ada nasi, tidak ada bubur. Nah, kita kasih air dan masak lagi lama. Setelah itu nasinya berubah menjadi bubur. Nasinya hilang. Tidak ada lagi. Yang ada hanya bubur. Nah, Kristus menjadi manusia tentu bukan seperti ini, saudara. Allah menjadi manusia. Kalau diartikan seperti nasi jadi bubur, Allahnya hilang, tinggal buburnya.
nasinya hilang tinggal buburnya, atau Allahnya hilang tinggal manusianya, itu salah sama sekali. Jadi ajaran saksi Yehova. Arti kedua, kalau saya berkata tahun lalu saya menjadi pendeta, ini cuma contoh ya, tahun lalu saya menjadi pendeta, maka itu berarti sebelum tahun lalu itu saya sudah ada kan? Tapi saya bukan pendeta. Nah, lalu pada waktu tahun lalu saya menjadi pendeta, saya tetap ada. Saya tidak hilang. Saya tidak berkurang. Tapi lalu ketambahan dengan jabatan pendeta. Jadi kalau kita berbicara tentang firman atau Allah yang menjadi manusia, kita harus mengambil arti kedua ini. Cuma memang namanya ilustrasi, ini tetap cacat. Karena apa? Saya itu punya substansi. Tapi pendeta itu suatu jabatan, itu bukan substansi. Tidak ada yang bisa cocok, itu tidak ada. Jadi saya berusaha menunjukkan dengan ilustrasi, pokoknya waktu Allah menjadi manusia, kita mengambil arti kedua, sehingga pada waktu Allah menjadi manusia ini, keilahian Yesus tidak hilang, bahkan tidak berkurang sedikit pun. Dia tetap sungguh-sungguh Allah, tetapi dia ketambahan hakikat manusia pada dirinya. Ini kata-kata Calvin. Kristus pada waktu ia menjadi manusia tidak berhenti menjadi apa adanya ia dahulu atau sebelumnya. Dan bahwa tidak ada perubahan terjadi dalam hakikat Allah itu yang dipakaiani dengan daging. Singkatnya, anak Allah mulai menjadi manusia dengan cara sedemikian rupa sehingga ia tetap adalah ucapan. Logos tuh ya, kalau Calvin menerjemahkan speech, biasanya bahasa Inggrisnya word, tapi Calvin menerjemahkan speech, jadi saya terjemahkan ucapan atau firman yang kekal, yang tidak mempunyai permulaan, karena kekal tidak punya permulaan. Jadi anak Allah mulai menjadi manusia dengan cara sedemikian rupa, sehingga dia tetap adalah Allah, tidak berkurang sama sekali, tidak berubah sama sekali keilahiannya, sehingga dia adalah Allah sungguh-sungguh dan manusia sungguh-sungguh. Nah, sekarang kembali kepada Yohanes 1 ayat 14 tadi. Firman itu telah menjadi manusia. Kata menjadi sudah kita bahas. Sekarang kita membahas kata manusia. Terjemahan manusia ini sebetulnya bukan terjemahan yang hurufiah ya. Tapi secara arti dia benar. Hurufiahnya adalah terjemahan dari NIV dan NASB. Mungkin terjemahan Inggris yang lain juga ada yang seperti ini. Semua seperti ini mungkin. Diterjemahkan flesh atau daging. Kata Yunani-nya memang sebetulnya adalah sarx, yang artinya adalah flesh atau daging. Mari kita lihat Bible Works Yohanes 1 ayat 14. Ya, jadi King James juga flesh, RSV juga flesh, NIV juga flesh, NASB juga flesh. Semua bahasa Inggris ini flesh. Coba kita sorot yang dalam NASB. Nah, kelihatan kata Yunani adalah sarx, yang artinya memang flesh. Lah, kalau kita melihat tafsiran William Barclay, dia menerjemahkan sebagai person. Sarx bisa diterjemahkan person, ini betul-betul lucu ya. Karena kalau menjadi person, nanti ada dua person ya, dua persons, dua pribadi. Jadi ini sama sekali tidak ngerti saya mengapa dia bisa seperti itu. Tapi maklum orang ini punya banyak kesesatan, sekalipun dia juga punya banyak hal yang bagus. Saudara, kalau kita melihat tulisan Paulus, kata daging sering menunjuk pada keberdosaan kita. Jadi hidup dalam daging dan sebagainya. Kalau T5 ayat 16, 17, 19 sudah bisa baca sendiri. Hidup dalam daging dikontraskan dengan hidup dalam roh. Maka daging menunjuk pada keberdosaan kita.
Tapi pada waktu dikatakan Yesus itu menjadi daging, bukan itu. Bukan itu arti yang dimaksudkan. Dalam Yohanes 1:14 ini, kata daging ini merupakan suatu sinekdeki. Sinekdeki ini adalah suatu gaya bahasa di mana yang sebagian mewakili seluruhnya atau sebaliknya. Saya sudah berulang kali menjelaskan gaya bahasa ini. Kadang-kadang diucapkan cuma sebagian, tapi yang dimaksudkan seluruhnya. Kadang-kadang sebaliknya, diucapkan seluruhnya, yang dimaksud sebagian. Ini ada dalam bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari ya, maupun dalam Alkitab. Misalnya dalam Alkitab, mata Allah ada di segala tempat, mengawasi orang baik dan orang jahat. Apa mata Allah tok yang ada di segala tempat? Seluruh Allah ada di segala tempat. Lalu mengapa mata Allah? Nah itu kayak bahasa ini. Dikatakan sebagian, yang dimaksud seluruh Allahnya. Dalam pembicaraan sehari-hari, sekarang Beijing dan Washington sedang dalam keadaan suasana panas. Nah, apakah Beijing tok dan Washington tok? Sebagian dari China dan sebagian dari USA? Tentu tidak. Seluruh China dan seluruh USA. Tapi diambil sebagian-sebagian. Sebaliknya juga bisa. Indonesia klaim kesebelasan sepak bola, bertanding di Thailand dan kalah 3-0. Masuk orang, Indonesia kalah 3-0. Loh, saudara mau protes pada surat kabarnya? Aku udah ikut main. Jangan katakan Indonesia kalah. Kesebelasan Indonesia kalah. Korannya tidak mau peduli, saudara. Kesebelasan Indonesia itu wakil dari Indonesia. Sebagian dari Indonesia memang. Tapi pada waktu mereka kalah karena wakilnya kalah, dianggap seluruhnya kalah. Dikatakan seluruhnya, yang dimaksudkan secara strict hanya sebagian. Jadi itulah sinekdeki, bisa dibolak-balik. Nah di sini daging itu merupakan sebagian dari seluruh manusia. Disebutnya cuma daging, sebagian. Tapi yang dimaksudkan menunjuk pada seluruh manusia atau the whole man. Yaitu baik tubuh itu kan sudah daging termasuk darah, tulang, pembuluh darah, rambut, semua termasuk dalam tubuh ya. Maupun jiwa atau roh. Ingat ya, saya termasuk dikotomi. Jiwa atau roh itu bagi saya sama. Saya tidak mau bahas itu sekarang. Nah saudara, mari kita bandingkan. Kalau dalam Yohanes 1:14 ini daging menunjuk pada seluruh manusia. Ini bukan satu-satunya kasus saudara. Dalam Mazmur 145:21 terjadi hal yang sama, saudara. Ada kata makhluk yang sebetulnya jelas menunjuk pada manusia. Dalam bahasa Ibrania menggunakan kata Ibrani bashar yang arti sebenarnya adalah daging. Nah, mari kita lihat Mazmur 145:21. Bunyinya mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Jelas segala makhluk itu maksudnya segala manusia ya. Nah sekarang kalau kita lihat dalam terjemahan King James. Flesh, bashar. Arti sebetulnya adalah flesh. Segala daging. Indonesia terjemahkan makhluk. Saya kira Inggrisnya semua ya, all flesh, all flesh, all flesh, all flesh, semua all flesh. Jadi kembali saudara kepada Yohanes 1.
Sekarang kita masuk dalam kata-kata Calvin. Ini merupakan gaya bahasa di mana yang sebagian mewakili seluruhnya. Sinekdoki tadi ya. Karena bagian yang lebih rendah mencakup seluruh manusia. Bagian yang lebih rendah itu Kristus itu kan Allah dan manusia. Allahnya itu bagian yang lebih tinggi tentu saja. Manusia itu bagian yang lebih rendah. Nah, Calvin mengatakan bagian yang lebih rendah, manusianya itu mencakup seluruh manusia. Bukan tubuh tok, bukan daging tok. Sekalipun kata yang digunakan daging, tapi itu sinekdoki. Yang dimaksudkan seluruhnya, yang dimaksud seluruh manusia. Jadi saudara, ini keterangannya Kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kata-kata lower part atau the lower part, bagian yang lebih rendah, menunjuk pada kemanusiaan dari Kristus. Jadi saudara, kalimat firman telah menjadi daging, itu tidak boleh diartikan seakan-akan Yesus hanya punya tubuh manusia, tapi tidak mempunyai jiwa atau roh manusia. Dan perhatikan ya, dalam bahasa Yunani daging dan tubuh itu beda ya. Kalau ada orang menggunakan ayat ini lalu menafsirkan Yesus cuma punya tubuh tapi tidak punya jiwa atau roh manusia. Loh, Yunaninya ngomong sarx loh. Sarx itu daging. Kalau dia mau tubuh itu dalam Yunaninya soma. Dia mau mengubah sarx menjadi soma, daging menjadi tubuh. Kalau dia mau hurufiahkan daging ini, ya betul-betul daging. Bahkan tanpa tulang, tanpa darah, tanpa kulit, tanpa rambut. Seonggok daging tok, tanpa otak, tanpa usus. Ya itu konyol luar biasa saudara. Kalau ini mau dihurufiahkan. Kalau mau dijadikan surat sinekdoki, ini menunjuk pada seluruh manusia. Tidak hanya tubuh, tapi juga jiwa atau roh manusia. Sekarang kita kembali kepada file yang pertama. Jadi kita sudah melihat eksposisi Yohanes 1:14 ya. Jadi saudara, sebelum inkarnasi, Yesus itu hanyalah Allah saja. Tadi sudah saya katakan ya, 100% Allah dan 0% manusia. Jadi manusia Yesus tidak kekal. Lagi-lagi banyak yang mengatakan manusia Yesus itu kekal. Ini bodoh, tidak ngerti kristologi. Manusia yang kekal itu bukan manusia. Yesus sebagai manusia itu harus keturunan Adam, keturunan Yehuda, keturunan dari Maria. Kalau kekal, lah waktu kekal itu Adamnya belum ada, Yehuda belum ada, Maria belum ada. Keturunannya aja kok. Yesusnya ada. Lucu sekali. Makanya saya katakan dalam kristologi, banyak orang tidak ngerti, bahkan Stephen Tong pun mengatakan kekekalan manusia Yesus itu bagi saya konyol. Orang sekali Stephen Tong tidak ngerti kristologi. Jadi sebelum inkarnasi, Yesus hanya Allah saja. 100% Allah, 0% manusia. Manusia Yesus itu belum ada. Nanti kita lihat pengakuan iman. Dan perhatikan yang benar saya atau Stephen Tong. Atau orang-orang yang lain yang ngawur itu. Tetapi setelah inkarnasi dan seterusnya, Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Berarti dia 100% Allah dan 100% manusia. Tapi dia cuma satu pribadi, bukan dua pribadi. Kalau dua pribadi, itu jadi kesesatan dalam ajaran yang namanya Nestorianisme. Jangan remehkan orang salah atau sesat dalam kemanusiaan Yesus. Seorang penafsir bernama Herschel Hobbes mengatakan, menyangkal kemanusiaannya adalah sama sesatnya dengan menyangkal kealahannya. Atau boleh dikatakan sebetulnya sesat dalam kemanusiaan Yesus sama sesatnya dengan sesat dalam keilahiannya. Tidak ada bedanya saudara. Kelihatannya tidak sama, tapi sebetulnya sama. Nah sekarang saudara, saya berikan suatu argumentasi ya. Mengapa saya berpendapat bahwa Yesus punya dua roh?
Dan mengapa dalam seluruh kristologi, saudara boleh cari seadanya ahli teologi lah. Seadanya ahli teologi yang benar. Dan ini bukan urusan reform atau bukan reform. Ahli teologi yang bukan reform pun percaya Yesus punya dua roh kalau dia ahli teologi yang benar. Ahli teologi reform saudara boleh cari yang manapun, saya kepingin tahu. Kalau saudara bisa temukan ada ahli teologi reform yang mengatakan Yesus punya cuma satu roh setelah inkarnasi. Itu nonsens, itu tidak masuk akal. Saudara, pertama saya akan tunjukkan melalui pengakuan iman. Pengakuan iman ini memang bukan firman, nanti saya berikan firmannya. Tapi pengakuan iman ini sudah ratusan tahun dan ini diterima oleh kebanyakan Kristen. Memang setahu saya gereja ortodoks, ya memang dia kacau balau kok. Tidak menerima dua pengakuan ini ya. Chalcedon maupun Athanasius. Nah saudara, saya akan ajak saudara melihat Athanasiusnya lebih dulu. Ya, jadi ini kalau dilihat dari awalnya pengakuan iman Athanasius saudara ya, ini perhatikan. Nah ini panjang sekali, 40 nomor, saya tidak akan baca semua saudara ya. Saya hanya baca bagian yang saya garis bawah ini. Jadi pada nomor 28. Karena itu adalah iman yang benar bahwa kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Sekarang perhatikan, Ia adalah Allah, diperanakkan dari kekekalan dari Zat Sang Bapa. Nah ini menunjuk pada the eternal generation of the Son. Saya tidak mau menjelaskan di sini. Yesus sebagai Allah memang diperanakkan dari kekekalan terus menerus. Allah Bapa memperanakkan Allah Anak. Bisa mencari dalam video YouTube saya menjelaskan itu. Lalu saudara, ini penekanan saya. Manusia dilahirkan, perhatikan, dalam waktu. Kalau tadi waktu dia dibicarakan sebagai Allah, dari kekekalan. Ini dikatakan dalam waktu. Dari zat ibunya. Pada waktu digunakan istilah dalam waktu. Jelas menunjukkan bahwa sebagai manusia dia tidak kekal. Apalagi dia dilahirkan itu dari zat ibunya. Zat ibunya, Maria itu kan manusia biasa. Dia bukan kekal. Kalau Yesus dilahirkan dari zat ibunya, Yesus sebagai manusia itu tidak mungkin kekal. Kan saya lanjutkan. Allah yang sempurna, manusia yang sempurna. Nah sekarang perhatikan. Manusia yang sempurna ini maksudnya apa? Ini dijelaskan. Terdiri dari jiwa yang rasional dan daging manusia. Daging manusia itu maksudnya tubuhnya tentu saja. Jiwa yang rasional, jiwa yang bisa berpikir. Ini menentang ajaran Apollinarianisme. Nanti saya akan tunjukkan. Jiwa dan roh itu tidak dibedakan. Jadi Yesus punya tubuh dan dia punya roh. Itu manusianya. Dan sebagai Allah, dia sudah roh. Waktu dia menjadi manusia, sekarang ketambahan tubuh manusia dan roh manusia. Tidak bisa tidak ada dua roh saudara. Sekarang ini pengakuan iman Athanasius. Sekarang kita lanjutkan dengan pengakuan iman Chalcedon. Ini tidak saya bacakan dari awal. Saya hanya ambil bagian sedikit saja ya. Ya kita baca saja supaya kalimatnya tidak terpotong ya. Maka kami semua mengikuti Bapak-Bapak Kudus dengan suara bulat. Mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama. Jadi Yesus itu satu pribadi maksudnya ya. Tuhan kita Yesus Kristus. Sempurna dalam keilahian. Dan juga sempurna dalam kemanusiaan. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah sekarang perhatikan. Dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh. Kalau tadi daging dalam pengakuan iman Athanasius. Di sini digunakan istilah tubuh. Sama sebetulnya maksudnya sama. Tapi jelas dia punya tubuh dan dia punya jiwa. Dan jiwa tidak dibedakan dengan roh. Sekarang saya lanjutkan. Menurut keilahiannya,
mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan Sang Bapa. Dan menurut kemanusiaannya, mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan kita. Sekarang saya tanya, kita tuh kekal atau tidak? Kalau kita tidak kekal, hakikat kita juga tidak kekal, bukan? Dan kalau hakikat dia sama dengan kita, maka dia harus juga tidak kekal. Dalam segala hal sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Hanya ini bedanya dia dengan kita. Tapi dosa itu tidak termasuk hakikat manusia. Adam belum berdosa, dia sudah namanya manusia. Jadi tidak harus berdosa baru bisa disebut manusia. Nah kalau mau lanjutkan ya, untuk melihat apakah dia itu kekal atau tidak manusianya, menurut keilahiannya diperanakkan sebelum segala zaman dari Bapa. Ini ilahinya, kekal memang. Dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria sang perawan Bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. Berarti kekal apa enggak? Kalau tadi sebelum segala zaman ini ya. Ini ilahinya. Tapi manusianya dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, anak Tuhan yang satu dan yang sama. Satu pribadi. Satu-satunya yang diperanakkan. Mempunyai keberadaan dalam dua hakikat. Nah saya kira saya tidak usah lanjutkan. Nanti masuk dalam hal-hal yang terlalu sukar. Kalau mau belajar kristologinya secara keseluruhan. Nah, ini ya. Kita sudah mempelajari tentang kredo. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin kedua. Jadi ini argumentasi pertama saya bahwa Yesus punya dua roh. Ini kredo yang kuno sekali ya. Ini tahun 451, Kalsedon. Athanasius tidak dikatakan dengan persis kapan, tapi pokoknya sangat kuno. Ya, jadi dari dua pengakuan iman itu kelihatan memang dia punya dua roh. Mau menentang pengakuan iman itu, ya terserah. Ya. Sekarang saudara, argumentasi kedua ya, bahwa Yesus itu setelah inkarnasi punya dua roh. Kedua ini saudara, kalau dia misalnya seandainya ya tidak punya roh manusia, maka ini menjadi ajaran sesat yang namanya Apollinarianisme. Mari kita lihat file saya kristologi. Ini saya membahas ajaran sesat dalam dunia kristologi. Ini ajaran sesat yang kedua. Ada yang pertama tapi itu bukan yang saya bahas sekarang ini. Apollinarianism. Ajaran ini mendapatkan namanya dari tokohnya yang bernama Apollinarius atau Apollinaris. Ya, nama itu kadang-kadang dalam bahasa ini namanya itu, dalam bahasa ini namanya bisa berubah sedikit-sedikit ya. Yang adalah seorang bishop atau uskup di kota Laodikia, Syria. Apollinarius ini mempunyai kepercayaan yang disebut psychological trichotomy, yang mempercayai bahwa manusia terdiri tubuh, bahasa Yunani soma, jiwa, bahasa Yunani psyche, dan rational spirit atau mind, roh yang rasional atau pikiran. Yunani pneuma atau nous. Dan tentang diri Yesus Kristus, dia berpendapat Yesus punya soma atau tubuh, punya jiwa atau psyche, tapi tidak punya rational spirit atau roh yang rasional atau mind atau pneuma atau nous. Karena pikiran dari manusia Yesus itu adalah logos dan bersifat ilahi. Jadi Yesus bukan manusia sepenuhnya karena dia tidak mempunyai pikiran manusia. Dan ajaran ini dikecam sebagai sesat saudara. Ajaran ini terlalu menekankan keilahiannya sehingga mengorbankan kemanusiaannya. Dasar kitab suci yang dia pakai seperti yang tadi saya katakan, Yohanes 1:14, yang secara hurufiah berbunyi and the word became flesh. Dan firman itu tuh menjadi bentuk lampau ya, daging. Anaknya kalau dia memang menekankan kata daging,
Mengapa dia tidak berpendapat Kristus hanya punya tubuh manusia, tetapi kok mengapa dia berkata ada jiwa? Cuma jiwa, roh yang rasional yang tidak ada. Jadi ini sesuatu yang sangat tidak karu-karuan penafsirannya. Dan ajaran ini ditentang oleh orang-orang yang genah ya, yang bagus ya. Gregory Nazianzus adalah salah satu yang menekankan. Dan yang mengatakan bahwa Kristus harus mempunyai semua elemen manusia. Karena kalau tidak, ia tidak bisa menebus elemen tersebut dalam diri kita. Ia juga mengatakan bahwa kata daging itu dalam Yohanes 1:14 itu merupakan suatu sinekdeki. Jadi tafsirannya sama dengan Calvin. Dan menunjuk sebetulnya pada seluruh hakikat manusia termasuk jiwa atau rohnya. Pada tahun 362 Masehi, sidang gereja di kota Alexandria sudah menentang ajaran Apolinarisme ini. Cuma tidak menyatakan siapa pengajarnya. Dan menyatakan bahwa Kristus mempunyai reasonable soul. Jiwa yang bisa berpikir. Apollinarius tidak melepaskan diri dari gereja. Dan dia membentuk sebuah sekte sampai tahun 375 Masehi. Pada tahun 381 Masehi, sidang gereja Konstantinopel kembali mengecam ajaran ini beserta pengajarnya. Jadi saudara, tadi dikecam tapi hanya ajarannya. Ini tahun 362 ini ya. Tidak cukup saudara. Mengecam ajarannya itu tidak cukup. Harus mengecam pengajar sesatnya. Jadi misalnya mengecam Sabellianisme. Tidak cukup mengecam Sabellianisme. Harus mengecam Sabellius. Dan juga semua orang Tewuh dan sebagainya. Siapapun yang mengajarkan dan percaya pada doktrin Sabellianisme. Ajarannya dikecam, orangnya juga dikecam. Sekarang saudara, saya lanjutkan dengan argumentasi saya yang ketiga ya. Mengapa saya percaya Yesus punya dua roh? Manusia Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Mari kita lihat Ibrani 2 ayat 14 dan 17 ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Jadi dia mau menebus anak-anak itu ya. Anak-anak manusia itu kan darah dan daging. Ini lagi suatu sinekdeki. Tidak mungkin kita cuma darah dan daging kan. Tubuhnya saja tidak disebutkan lengkap. Tulang tidak ada. Kulit tidak ada. Rambut tidak ada. Usus, jantung, jeroan tidak ada. Hanya dikatakan sebagian. Tapi maksudnya seluruh manusia ya. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ayat 16, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, perhatikan, maka dalam segala hal, saya tekankan, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Manusia-manusia ini orang-orang percaya. Ya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia pada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu sama, sungguh-sungguh sama ya dengan kita. Perbedaannya hanya di dalam hal dosa. Nah sekarang saudara, mari kita melihat beberapa poin selanjutnya ya. Poin A, kalau dia ternyata tidak punya roh manusia, ya dia bukan manusia yang sama seperti kita. Kita itu kan manusia punya tubuh, punya jiwa atau roh. Kalaupun secara trikotomi punya tubuh, jiwa, dan roh. Tetap punya roh, tidak ada orang tidak percaya manusia tidak punya roh.
Nah kalau Yesus itu manusianya tidak punya roh manusia. Dia bukan manusia yang sama seperti kita kan. Sekarang saya akan kutip kata-kata dari dua orang ya. Gregory Nazianzus ini. Karena apa yang tidak diambil tidak disembuhkan. Ini bicara tentang penebusannya. Waktu Yesus menjadi manusia, dia itu mengambil hakikat manusia, seluruh manusia. Kalau ada bagian apapun yang tidak diambil, bagian itu tidak disembuhkan. Kalau dia tidak mengambil roh manusia, biarpun dia menebus kita, tapi dia tidak punya roh manusia, maka bagian yang tidak diambil tidak disembuhkan. Kita percaya pun, ya percaya gimana saudara? Kita percaya pun roh kita tidak disembuhkan. Lalu Cyril of Alexandria punya kata-kata yang mirip. Apa yang tidak diambil tidak diselamatkan. Kalau Yesus tidak mengambil roh manusia, maka roh manusia kita ini tidak diselamatkan. Lucu kan? Sekarang masuk poin B. Kalau dia tidak punya roh manusia, dia tidak punya pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Memang kalau dia tidak punya roh manusia, dia tetap punya pikiran, perasaan, dan kehendak ilahi. Tapi kalau dia tidak punya roh manusia, pikiran, perasaan, kehendak itu terletak dalam rohnya, bukan tubuhnya kan. Kalau roh manusia tidak ada, dia tidak punya pikiran manusia, dia tidak punya perasaan manusia, dia tidak punya kehendak manusia. Padahal bisa dibuktikan dari Alkitab bahwa dia punya pikiran manusia, perasaan manusia, kehendak manusia. Maka dia mesti punya roh manusia. Ini akan saya buktikan dari pelajaran kristologi. Ini ya, poin D, kitab suci menggambarkan Kristus sebagai seseorang yang dia punya tubuh, darah, daging, dan tulang, dan sebagainya, dan jiwa atau roh. Nah ini bahwa dia punya tubuh, saya buktikan ya, ini ayatnya, waktu perjamuan kuliah, inah tubuhku, inah darahku. Lalu Lukas 24, ini setelah dia bangkit ya, tanganku, kakiku. Karena dikira hantu, dia bilang, aku bukan hantu, makanya aku punya tangan, punya kaki, rabalah. Ya. Jadi Ibrani 2:14 juga, anak-anak dari darah dan daging yang menjadi sama dengan mereka. Ini saya bahas sepintas saya, karena bukan tujuan saya membahas tubuh. Tapi tujuan saya membahas dia punya jiwa atau roh. Nah itu ditunjukkan bahwa dia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Bahkan jiwa atau roh itu ada ayat-ayatnya. Jadi kalau tadi saya cuma pakai pengakuan iman, saudara bilang, wah itu pengakuan iman, itu kan tulisan manusia. Sekarang saya pakai ayat, saudara. Ini firman. Bahwa Yesus punya jiwa atau roh manusia ditunjukkan oleh, mari kita lihat poin A. Matius 26 ayat 38. Di Taman Getsemani ini ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dalam Matius 26:38 ini kata hati ini seharusnya adalah jiwa. Kata Yunani digunakan adalah psuche. Mari kita lihat ya, Matius 26 ayat 38. Matius 26. Hatiku, ya, ini kalau terjemahan kita. Terjemahan Inggris, my soul, my soul, my soul. Semua soul, kita lihat soulnya, psuche. Bisa diartikan breath atau nafas, bisa diartikan soul. Di sini semua mengartikan soul, jiwa. Kenapa Indonesia mengatakan hati? Saya tidak mengerti. Itu jelas bukan terjemahan yang hurufiah. Oh maaf, kita di sini ya.
Lalu poin B, saudara. Jadi ada jiwa ya. Jiwa itu roh sama saja. Karena Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Lalu Lukas 23 ayat 46 sama. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nyawa. Dua-dua sebetulnya salah. Matius 27:50 dan Lukas 23:46. Kata nyawa seharusnya roh. Karena dalam bahasa Yunani adalah pneuma. Mari kita lihat Matius 27 ayat 50. Menyerahkan nyawanya Indonesia. King James menerjemahkan ghost, ini terjemahan kuno ya. RSV, yielded up his spirit. NIV, gave up his spirit. NASB, yielded up his spirit. Semua spirit. Kalau kita mau lihat Yunani apa? Soroti NASB kata spirit. Pneuma. Pneuma bisa diartikan wind, angin. Juga bisa diartikan spirit. Pada umumnya spirit, tetapi kadang-kadang memang bisa diartikan wind. Ya, saudara, mari kita kembali kepada kristologi lagi. Oh, Lukas 23 ayat 46 belum ya? Ini juga ngawur diterjemahkan nyawa. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini nyawaku. Ya. Ini dalam King James, Father, into thy hands I command my spirit. Spiritnya apa? Pneuma. RSV, I commit my spirit. NIV, I commit my spirit. NASB, into thy hands I commit my spirit. ASB, my spirit. New King James, my spirit. YLT, my spirit. Semua spirit. Dan Yunaninya adalah pneuma. Sekarang saya berikan ayat yang ketiga, poin C. Yohanes 11 ayat 33. Tidak usah kita baca semua ya. Maka masgullah hatinya. Masgul itu apa? Saya tidak ngerti. Indonesia ini kadang-kadang tidak tahu Indonesia saya yang buruk atau. Tapi jelas kata masgul itu sangat jarang digunakan. Tapi yang saya tekankan adalah kata hatinya. Ini lagi terjemahnya salah ya. Kata hati ini sebetulnya adalah roh. Yohanes 11 ayat 33. Hatinya. Ini apa? He grown in the spirit. Spirit, pneuma. RSV, move in the spirit. Tergerak dalam roh. NIV, deeply move in spirit. NASB, he was deeply moved in spirit. Spiritnya apa? Pneuma. Saya kira selanjutnya saya tidak usah tunjukkan ya, karena sudah beberapa kali saya tunjukkan. Atau jiwa, suhe, atau pneuma, spirit. Jadi Yesus jelas punya itu. Yohanes 12 ayat 27 poin D. Sekarang jiwaku terharu, dan ini benar terjemahnya. Ya. Terjemahnya benar, Yesus berkata jiwaku. Dia punya jiwa manusia terharu. Kalau dia menunjuk pada ilahinya, masa terharu ilahi? Nggak mungkin rasanya. Ya. Sekarang Yohanes 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Nah, dalam Yohanes 13:21 terjemahan huruf yahnya sangat terharu itu adalah was troubled in spirit. Terganggu atau susah dalam roh. Ada kata roh di sana. Lalu poin F1 yang 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, ini salah ya. Nyawa harusnya jiwa. Nggak usah saya cek lagi, kalau sudah mau cek silakan cek sendiri. Sekarang poin kedua, saudara. Adanya pikiran, perasaan, dan kehendak manusia.
Tadi sudah saya buktikan jiwa dan roh itu ada. Nah sekarang saya buktikan pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Poin A, pikiran manusia. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, maksudnya hari Tuhan ya. Hari kedatangan yang kedua kali. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kalau anak tidak tahu, ini pasti bicara pikiran manusia. Kalau pikiran ilahinya tidak tahu hari Tuhan, itu bukan Allah, saudara. Ayat ini digunakan oleh Unitarian, digunakan oleh Islam dan sebagainya, digunakan oleh saksi Yehova untuk membuktikan Yesus bukan Allah. Ini bukan bukti bahwa Yesus bukan Allah. Karena ayat ini bicara menyoroti Yesus sebagai manusia. Sebagai Allah dia tentu tahu kapan hari Tuhan. Sebagai manusia dia tidak tahu. Dia bukan bohong. Pikiran ilahi dan manusia itu timbul tenggelam. Hanya satu yang muncul di alam sadarnya. Pada waktu pikiran manusia muncul, dia memang tidak tahu. Tapi kadang-kadang kita melihat dalam banyak ayat, Yesus kelihatan maha tahu. Tahu isi hati orang dan sebagainya. Itu pikiran manusia, pikiran ilahi yang muncul. Jadi di sini, jelas pikiran manusianya muncul. Dia tidak maha tahu. Jelas dia punya pikiran manusia. Kalau tidak, ini tidak bisa terjadi. Kalau Lukas 2, 40-52. 40 dan 52. Ini Yesus bertumbuh ya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Yesus itu sebagai manusia itu mengalami perubahan, saudara ya. Fisiknya berubah. Hikmatnya berubah. Ini tercakup jiwa kan. Hikmat dalam jiwa. Dan hikmat itu termasuk juga dalam pikiran. Karena hikmat bertambah tidak mungkin kalau tidak pengetahuan bertambah. Pengetahuan bertambah belum tentu hikmatnya bertambah. Tapi kalau tidak pengetahuan bertambah, tidak bisa hikmatnya bertambah. Dan pengetahuan itu pikiran. Jelas dia punya pikiran manusia. Kalau pikiran ilahi tidak bisa saudara bertambah. Hikmat itu bertambah dalam pengetahuan itu tidak bisa. Karena pikiran ilahinya maha tahu. Tidak bisa bertambah lagi. Jadi di sini jelas dibicarakan pikiran manusia. Sekarang kita bicara perasaan manusia, dia punya enggak? Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Mendengar kata-kata seseorang, dia heran. Dia heran kenapa orang ini bisa beriman dengan iman sebesar itu. Saya tanya saudara, Allah bisa heran? Dalam arti kata yang strict, betul-betul Allah bisa heran ya atau tidak? Heran itu kan sebetulnya kayak surprise ya. Berarti tadinya enggak tahu, sekarang tahu. Misalnya saya punya teman yang saya pikir orang baik-baik, tahu-tahu masuk koran. Loh, dia ditangkap polisi. Dia memperkosa orang atau membunuh orang atau ngerampok. Loh, saya heran kok bisa. Jadi heran itu surprise. Tadinya enggak tahu, sekarang tahu, itu baru bisa heran. Allah bisa begitu? Enggak mungkin, saudara. Jadi kalau Yesus heran, ini tidak bisa tidak perasaan manusia. Melibatkan juga pengetahuan manusia. Lukas 7:9 sudah lihat sendiri. Sekarang Matius 9 ayat 6. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Ini juga belas kasihan ya, tapi saudara bisa berkata, ya Allah juga bisa berbelas kasihan. Oke, ya. Tapi saya lanjutkan dengan ayat-ayat yang lain, yang tidak mungkin Allahnya seperti itu.
Mari kita lihat Matius 26, 37, 38. Ini di Taman Getsemani lagi. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih. Saudara, ngotot Allah sedih. So, dalam arti sesungguhnya Allah itu tidak bisa sedih. Karena sedih itu penderitaan. Kalau Allah betul-betul sedih seperti kita sedih, dia menderita. Dan Allah tidak bisa menderita. Karena Allah tidak bisa menderita, maka dia harus jadi manusia. Baru bisa menderita dan mati untuk dosa kita. Allah itu tidak bisa menderita. Tapi yang lebih parah adalah gentar. Allah bisa gentar. Lalu di sini hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Allah bisa merasa seperti itu. Ini tidak ada perasaan manusia Yesus, bukan perasaan ilahinya. Sekarang saya lanjutkan. Markus 3 ayat 5. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Sama berduka cita ya. Allah itu berduka cita sungguh-sungguh tidak bisa sebetulnya. Lalu Markus 6 ayat 6. Ia merasa heran. Nah kira-kira jelas. Ini perasaan melibatkan pengetahuan. Kalau dia Allah. Dia dari semula tahu ketidakpercayaan mereka ini. Lalu ada apa kok merasa heran? Baru tahu sekarang kan? Dan bisa heran. Bisa surprise. Yang 11, 33, 35. Laki-laki masgula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata titik-titik. Lalu ayat 35, maka menangislah Yesus. Ini semua jelas manusia saudara. Tidak bisa tidak. Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu. Semua ini manusia. Saya selesai bahas perasaan manusia. Tadi pikiran sudah, poin A, poin B, perasaan. Sekarang kehendak manusia. Matius 26 ayat 39. Ini di Taman Getsemani. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Berarti dalam permintaan ini kehendak dari Yesus berbeda dengan kehendak Bapa kan? Dia minta kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, ini kehendak dari Yesus. Tapi dia tahu kalau kehendak dia bisa beda dengan kehendak Bapa. Maka dia tambahi dengan doa ini, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Dan ternyata memang Bapa tidak mengabulkan permintaan cawan itu lalu daripadaku. Yang dikabulkan yang ini. Bukan seperti yang Yesus kehendaki, tapi seperti Bapa kehendaki. Kalau Yesus sebagai Allah, Bapa juga adalah Allah. Kehendak anak Allah dan kehendak Allah Bapa itu tidak bisa beda. Mereka sama-sama maha tahu, sama-sama maha bijaksana. Tidak bisa kehendaknya beda. Kehendaknya akan sama. Bahwa di sini kehendak ini bisa beda. Jelas ini bukan kehendak Yesus sebagai Allah. Tapi kehendak Yesus sebagai manusia. Jadi saya sudah membuktikan. Dia punya pikiran. Dia punya perasaan. Dia punya kehendak manusia. Nah, adanya pikiran, perasaan, dan kehendak manusia dalam diri Yesus ini jelas menunjukkan adanya jiwa atau roh manusia. Tidak bisa tidak, saudara. Nah, karena sebelum inkarnasi, Allah anak itu sudah adalah roh. Yohanes 4:24, Allah adalah roh. Ya. Sebelum inkarnasi, dia Allah kan. Allah adalah roh. Maka dengan adanya tambahan roh manusia Yesus ini, jelas kita harus mempercayai bahwa Yesus Kristus setelah inkarnasi dan seterusnya mempunyai dua roh, ilahi dan manusia.
Dan karena itu dia punya dua pikiran ilahi dan manusia. Dua perasaan ilahi dan manusia. Dua kehendak ilahi dan manusia. Sekarang kita kembali. Saya sudah berikan, kalau dia tidak punya roh manusia, dia tidak punya pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Tapi saya sudah buktikan dalam pelajaran kristologi tadi, pikiran, perasaan, dan kehendak manusia itu ada. Maka dia punya roh manusia, dan sebetulnya sudah membuktikan dia punya dua roh. Karena Allahnya adalah roh, manusianya punya roh, maka dua manusia. Ya. Sekarang saya lanjutkan dengan William J.T. Shedd. Komentar dari William J.T. Shedd ini, dia seorang penafsir maupun seorang ahli teologi reform. Dia mengatakan demikian, sebelum mengambil hakikat manusia, logos ini ilahinya ya, ilahi dari Yesus ya, firman tadi ya. Sebelum mengambil hakikat manusia, berarti sebelum inkarnasi ya, logos tidak bisa mengalami perasaan manusia karena ia tidak mempunyai hati manusia. Tetapi setelah mengambil hakikat manusia, setelah inkarnasi, ia bisa punya perasaan manusia. Sebelum inkarnasi, ia tidak bisa mempunyai pengertian yang terbatas. Dia maha tahu, pengertian terbatas tidak ada. Karena ia tidak mempunyai pikiran yang terbatas. Tapi setelah peristiwa inkarnasi, ia bisa. Ya, Matius 24 ayat 36 tadi tidak tahu hari Tuhan. Ya, logos yang tidak atau belum berinkarnasi bisa berpikir dan merasa hanya sebagai Allah. Ia hanya mempunyai satu bentuk kesadaran. Logos yang berinkarnasi bisa berpikir dan merasa atau seperti Allah atau seperti manusia. Ia mempunyai dua bentuk kesadaran. Ya, kalau saya katakan dia punya dua pikiran, dua perasaan, ini ahli teologi reform ini saya mendapat dari orang-orang seperti ini. Jangan pikir itu karangan saya sendiri. Saya tidak begitu pintar untuk bisa mengarang seperti itu. Saya lanjutkan, saudara. Bukti keempat, saudara, bahwa Yesus itu punya dua roh. Doa Yesus menyerahkan rohnya ke tangan Bapa. Lukas 23 ayat 46. Tadi kan sudah kita baca ya. Ya Bapa, dalam tanganmu serahkan nyawaku, terjemahan kita. Tapi sudah kita lihat dalam Bible Works, sebetulnya rohku. Saudara, pada waktu Yesus mati, sebetulnya dia hanya mati sebagai manusia ya. Dalam arti, pada saat itu tubuh manusianya dan jiwa atau roh manusianya terpisah. Mati itu kan memang demikian. Kalau kita mati, tubuh kita pisah dengan jiwa atau roh kita. Tubuh kita mau dikremasi, tubuh kita masuk kubur, tidak tahu. Tapi roh kita atau masuk surga atau masuk neraka, pisah. Mati itu pisahnya tubuh dengan jiwa atau rohnya. Jadi pada waktu Yesus mati juga demikian. Dia hanya mati sebagai manusia. Dan pada saat itu tubuh manusianya pisah dengan jiwa atau roh manusianya. Tubuh dia masuk kuburan, jiwa atau rohnya naik ke surga atau Firdaus. Memang dia berkata kepada penjahat dia, hari ini engkau berada bersama dengan aku dalam Firdaus. Firdaus itu surga sebetulnya. Kalau tubuhnya, tidak mungkin tubuhnya tidak bersama dengan penjahat itu. Di Firdaus, tubuhnya masuk kubur kok. Tapi roh dia diserahkan ke tangan Bapa. Roh dia ke surga. Maka roh dia bersama dengan penjahat itu dalam Firdaus atau surga pada hari itu. Roh yang dia serahkan ke tangan Bapa ini tidak mungkin adalah roh Allahnya.
Roh Allahnya itu maha ada, saudara. Sudah bersama dengan Bapa. Tidak pernah pisah dari Bapa. Apanya mau diserahkan ke tangan Bapa kalau roh ilahinya? Roh ilahinya itu maha ada. Yang bisa dia serahkan pada waktu dia mati, roh manusianya. Pisah dengan tubuh manusianya, lalu roh manusia itu diserahkan ke tangan Bapa. Dan roh manusia itu pergi ke surga. Dan dia terus ada di surga, saudara ya. Kita bisa lihat Kisah Rasul 3:21. Ya, saya melihat ya, bentar ya. Ini Kristus setelah naik ke surga ya. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi tidak bisa dia naik turun lagi. Yang ditampilkan kepada Paulus itu penglihatan. Dia terus harus ada di sana. Sampai waktu pemulihan ini ya kedatangan dia yang kedua kalinya. Jadi manusia Yesus, tubuhnya maupun rohnya sekarang ada di surga. Kalau roh ilahinya maha ada, roh manusianya tidak maha ada. Sekarang kita kembali argumentasi yang kelima. Kalau Yesus punya dua roh, apakah itu berarti dia punya dua pribadi? Tidak. Karena pada saat inkarnasi dia hanya mengambil hakikat manusia, bukan pribadi manusia. Seandainya dia mengambil pribadi manusia, maka terjadi dua pribadi. Tapi tidak. Yesus mengambil hakikat manusia, bukan pribadi manusia. Nah, ini memusingkan. Kita harus tahu apa perbedaan pribadi dan hakikat. Mari kita lihat kembali pada pelajaran kristologi. Kalau dalam bahasa Inggris ya, digunakan istilah nature. Jadi Yesus itu one person, satu pribadi, two natures. Ada divine nature dan ada human nature. Nah, sekarang kata nature ini terjemahannya ruwet, saudara. Waktu saya dulu belum sekolah teologi ya, saya diajar kristologi oleh pendeta saya. Dia menerjemahkan nature itu dengan istilah sifat. Yesus punya dua sifat, sifat ilahi dan sifat manusia. Dan waktu dia ngajar, saya merasa ini tidak make sense, tidak masuk akal. Waktu saya sekolah teologi, lalu saya cari apa sebetulnya nature. Memang nature bisa diterjemahkan sifat, tapi nature itu punya banyak arti, saudara. Bukan hanya sifat artinya, bisa banyak. Nah, tapi orang yang salah menerjemahkan dengan sifat. Makanya kalau orang yang tidak ngerti-ngerti kristologi lalu bicara Kristus punya dua sifat, kacau semua karena perumusan mereka ini ngawur. Yesus satu pribadi dengan dua sifat. Itu salah. Jadi ini salah terjemahan dari bahasa Inggrisnya, sehingga pasti mengarah pada perumusan yang salah juga. Menurut Webster's New World Dictionary of the American Language, College Edition, kata nature mempunyai 10 arti. Dan yang nomor 1 adalah the essential character of a thing, quality or qualities that make something what it is, titik koma, essence. Sifat-sifat yang hakiki dari suatu benda. Kualitas yang membuat sesuatu itu dirinya.
Lalu essence itu artinya hakikat. Nah, pada waktu saya belajar kristologi itu dan saya mencari dalam kamus yang tebal, ternyata kata nature ada arti essence atau hakikat. Dalam kristologi, saudara, istilah nature ini harus diterjemahkan hakikat, bukan sifat. Dan saya sekarang berikan lagi kata-kata William J. Shedd, seorang ahli teologi dan penafsir reform, abad 19, dia berkata, when we speak of a human nature, a real substance having physical, rational, moral, and spiritual properties as man. Pada waktu kita berbicara tentang human nature, maka yang dimaksud adalah suatu zat atau bahan yang nyata, yang memiliki sifat-sifat fisik, rasio, moral, dan rohani. Perhatikan ya, suatu zat atau bahan yang nyata. Dalam bahasa Inggrisnya a real substance. Jadi jelas bukan sifat. Kalau sifat kan mana ada zatnya. Saya sih punya sifat gampang marah. Zatnya apa? Bahannya mana? Jadi kalau diterjemahkan sifat, itu jelas-jelas salah. Charles Hodge, ini juga seorang ahli teologi reform, juga seorang penafsir reform, mengatakan hal yang serupa. Saya kira tidak usah saya bacakan Inggrisnya ya, langsung saja. Yang dimaksud dengan nature dalam persoalan ini adalah zat atau bahan atau hakikat. Dalam bahasa Yunani, kata yang cocok atau sama adalah physis dan usia. Dalam Latin, natura dan substantia. Jadi by nature in this connection is meant substance. Substance itu zat atau bahan atau hakikat. Kutipan kedua dari orang yang sama. Kita diajar bahwa elemen-elemen yang disatukan atau digabungkan dalam pembentukan pribadinya, yaitu kemanusiaan dan keilahian, adalah dua hakikat. Dia memang mengatakan natures ya. Tapi lalu all substances. Nah, nature-nya saya terjemahkan hakikat atau substances itu zat atau bahan. Memang harus terjemahkan hakikat. Kalau terjemahkan sifat, dua sifat atau zat atau bahan, jadi kacau kalimatnya. Yang berbeda ini menerjemahkan distinct. Distinct itu berbeda dalam arti yang ini bukan itu, yang itu bukan ini, tapi sifat-sifatnya bisa sama. Tapi dalam hal ini ya, tidak usah dibicarakan dalam itu ya. Yang saya tekankan, nature diterjemahkan hakikat oleh dua ahli teologi yang sudah saya berikan. Kutipan ketiga dari Charles Hodge, elemen-elemen yang disatukan atau digabungkan dalam pribadinya adalah dua zat atau bahan atau hakikat yang berbeda, kemanusiaan dan keilahian, sehingga dalam pembentukannya ia mempunyai hakikat atau zat atau bahan yang sama. Dan yang membentuk kita menjadi manusia dan zat atau bahan yang sama, yang menurut Allah itu tidak terbatas atau kekal dan tetap tidak berubah dalam semua kesempurnaannya. Kutipan keempat, bahwa dalam pribadinya dua natures, ilahi dan manusiawi, dipersatukan secara tak terpisahkan. Dan dalam hal ini kata nature berarti zat atau bahan. Jadi saya di sini dalam cuplikan dari kristologi yang ini hanya mau memberikan terjemahan dari kata nature dalam dunia kristologi. Harus diterjemahkan hakikat dan bukan sifat. Yang menerjemahkan sifat semua ngawur. Sekarang kita lanjutkan dengan kristologinya. Tadi kita mau membedakan ya, person dan nature, pribadi dan hakikat. Nah, saya akan memberikan artinya apa. Ya, ini sangat sukar ya. Pada waktu Logos atau anak Allah berinkarnasi, dia tidak mengambil pribadi manusia.
tapi hakikat manusia. Dan hakikat manusia itu lalu mendapatkan kepribadiannya dari logos. Nah, sekarang kita mungkin bisa pusing. Dulu waktu saya belajar kristologi bagian ini, saya pusing tidak karu-karuan, carinya setengah mati. Mengapa? Tadi kan ada kutipan dari dua orang, Gregory Nazianzus dan Cyril dari Alexandria atau apapun, saya lupa. Yang mengatakan pada waktu Yesus berinkarnasi, yang tidak diambil itu tidak disembuhkan, tidak diselamatkan. Nah, kalau Yesus cuma ngambil hakikat manusia, bukan pribadi manusia. Kalau demikian, bisakah kita berkata Kristus tidak mengambil seluruh manusia? Karena yang dia ambil itu adalah manusia tanpa kepribadian. Lalu kalau logos itu memang cuma mengambil hakikat manusia, bukan seluruh manusia, berarti dia tidak menebus seluruh manusia kan? Kalau dia tidak mengambil kepribadian manusia, bukankah itu berarti kepribadian kita tidak ditebus? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu mengerti tentang arti atau definisi dari istilah person atau pribadi dan nature atau hakikat. Nah, saudara, konsentrasi yang benar ya. Dan di sini saudara tidak bisa hanya dengar videonya, didengar, tidak ditonton. Ini nanti harus ditonton ya. Dilihat, mata melihat, karena nanti ilustrasinya dan sebagainya, ada gambar dan sebagainya. Dan dalam pembacaan ini, poin A, B, C, D, apalagi nanti saya kutip kata-kata William J. Tishat. Kalau tidak ngerti, jangan pusing. Nanti akan mengerti setelah saya berikan ilustrasi. Kata-kata ini sangat abstrak. Saya bacakan pelan-pelan. Diusahakan mengerti, tapi tidak mengerti, tidak apa-apa. Biarkan saja, apalagi pada kutipan dari William J. Tishat. Ruwetnya sangat abstrak. Sekarang mari kita lihat. Poin A. Human nature adalah substance atau essence, hakikat dari manusia. Perhatikan ya, tidak ada perbedaan antara human nature yang satu dengan human nature yang lain. Semua manusia mempunyai human nature yang sama. Saudara dan saya, kalau pribadinya lain, tapi kalau nature-nya, hakikatnya, hakikat manusia saudara dan hakikat manusia saya sama. Tapi bukan satu loh ya. Saudara punya hakikatnya sendiri, saya punya sendiri. Tapi sama. Dengan hakikat manusia Kristus sama juga. Saya ulang. Human nature adalah substance atau essence atau hakikat dari manusia. Tidak ada perbedaan antara human nature yang satu dengan human nature yang lain. Semua manusia mempunyai human nature yang sama. Sekarang poin B. Human nature sudah merupakan seluruh manusia. Tidak ada sedikit pun yang kurang. Lu kan kepribadiannya tidak ada. Nanti tunggu tanggal mainnya. Nanti saya jelaskan itu. Tapi ini definisi dulu. Human nature atau hakikat manusia itu sudah merupakan seluruh manusia. Tidak ada sedikit pun yang kurang. Sekarang poin C. Human person, pribadi manusia, adalah human nature yang sudah dipribadikan. Karena itu, human person yang satu berbeda dengan human person yang lain. Tadi kalau human nature antara saudara dan saya dan Kristus, human nature-nya sama. Tapi kalau human person yang lain, saudara. Pribadi manusia saudara dan saya beda. Cara pikirnya beda, perasaannya beda, bahkan tubuhnya beda, tingginya, warnanya, matanya, atau rambutnya, apa semua beda.
Tapi kalau hakikat manusianya sama, masih bingung, tidak apa-apa, tenang saja. Saya berikan beberapa kutipan. Nah, ingat, ini tambah ruwet. Satu, kepribadian bukanlah merupakan bagian yang perlu untuk melengkapi. Dan bukan bagian yang pokok atau hakiki dari suatu hakikat. Tetapi merupakan terminal atau tujuan yang dituju oleh hakikat itu. Ruwet pasti kan? Baca ulang. Kepribadian bukanlah merupakan bagian yang perlu untuk melengkapi. Dan bukan bagian yang pokok atau hakiki dari suatu hakikat. Seakan-akan kalau tidak ada kepribadian, dia bukan hakikat begitu ya. Bukan, tidak seperti itu. Tapi merupakan terminal atau tujuan yang dituju oleh hakikat itu. Tetap tidak ngerti? Tidak apa-apa. Saya lanjutkan dengan yang kedua. Pada waktu kita berbicara tentang suatu hakikat manusia, maka yang dimaksud adalah suatu zat yang nyata, yang memiliki sifat-sifat fisik, rasio, moral, dan rohani. Hakikat manusia ini bisa menjadi pribadi manusia, tapi belum atau bukan merupakan pribadi manusia. Hakikat manusia itu perlu dipribadikan supaya menjadi seorang manusia tersendiri yang sadar. Seorang pribadi manusia adalah sebagian kecil dari hakikat atau zat manusia tertentu yang telah dipisahkan dari seluruh massa dan dibentuk menjadi pribadi tersendiri yang berbeda dan terpisah oleh proses kelahiran. Tambah bingung ya? Tidak masalah saudara, tenang saja. Sebelum pemisahan dan pembentukan ini, bagian kecil dari seluruh hakikat itu, manusia itu, mempunyai semua sifat-sifat dari seluruh massa dari mana ia merupakan bagian. Tapi ia belum dipribadikan. Ia berpotensi untuk menjadi pribadi. Bisa menjadi pribadi. Tapi ia tidak atau belum sungguh-sungguh merupakan pribadi. Ia mempunyai semua sifat-sifat dasar yang sesudah itu muncul dalam pribadi tertentu yang dibentuk darinya. Nggak ngerti? Nggak apa-apa. Santai saja. Sekarang poin 3. Rasanya sudah 3 tadi. Oh enggak ya. Poin 3 ya. Segumpal tanah liat mempunyai semua sifat-sifat dasar dari bahan atau zat yang dimiliki oleh bejana yang terhormat dan tak terhormat. Segumpal tanah liatnya itu belum dibentuk. Nah, bejana yang terhormat, yang bagian sudah dibentuk jadi vas yang bagus. Yang tak terhormat, yang segumpal dibentuk jadi pispot. Nah itu sudah beda. Tapi segumpal tanah liat itu punya sifat-sifat dasar dari bahan atau zat yang dimiliki baik oleh pispot maupun oleh vas itu. Tapi gumpalan tanah liat itu belum mempunyai bentuk dari bejana itu. Suatu tindakan dari penjunan tukang tanah liatnya harus ikut campur. Dengan mana segumpal tanah liat itu dipisahkan dari seluruh gumpalan dan dibentuk menjadi suatu jambangan tertentu yang mempunyai bentuknya yang khas. Demikian juga hakikat manusia sebagai suatu keseluruhan yang ada di dalam Adam mempunyai semua sifat-sifat dasar yang diperlukan untuk kepribadian. Sekalipun hakikat manusia itu belum dipribadikan.
Hal yang keempat, jadi perbedaan sebenarnya antara hakikat dan pribadi adalah perbedaan antara zat dan bentuk. Jadi kalau gumpalan tanah liat dibandingkan dengan pispot kan sudah dibentuk, ini sudah pribadi. Tapi kalau masih berupa gumpalan tanah liat belum dibentuk, itu masih hakikat. Poin kelima, perbedaan lain lagi antara hakikat dan pribadi adalah fakta bahwa suatu hakikat tidak bisa dibedakan dari hakikat yang lain. Tadi kan saya katakan hakikat saudara dan hakikat saya sama. Bukan satu loh ya, sama. Dengan hakikat Kristus sama lagi. Tapi kalau pribadi enggak. Sedangkan suatu pribadi bisa dibedakan dari pribadi yang lain. Pribadi saudara dengan saya beda. Dengan Kristus beda lagi. Saudara, saya berikan catatan ya. Ini hanya ilustrasi untuk menjelaskan. Dan perlu dicamkan bahwa dalam realitanya hakikat manusia yang belum dibentuk itu tidak pernah ada. Sendirian terpisah dari hakikat pribadi ilahi. Baik dalam diri Yesus, hakikat manusianya tidak pernah ada sendirian. Dalam diri kita juga. Hakikat manusia saya dan saudara saya katakan sama itu. Tidak pernah ada sendirian, itu tidak ada. Begitu kita ada dalam kandungan, kita sudah pribadi. Kesimpulan dari semua ini, karena person atau pribadi adalah nature atau hakikat yang sudah dibentuk atau dipribadikan. Perhatikan ini, maka sebetulnya person atau pribadi tidak memiliki kelebihan zat dibandingkan dengan nature atau hakikat. Ingat bahwa pembentukan bukanlah penambahan zat. Sama seperti segumpal tanah liat yang sudah dibentuk menjadi jambangan atau gelas. Tidak mempunyai kelebihan zat dibandingkan dengan saat gumpalan tanah liat itu belum dibentuk. Demikian juga person atau pribadi tidak mempunyai kelebihan zat dibandingkan dengan nature atau hakikat. Nah sekarang saya berikan ilustrasi dalam bentuk gambar. Jadi saudara harus lihat. Tidak bisa cuma dengar dengan kuping. Mata saudara harus lihat. Ini gambarnya ya. Tadi William J. Tishat bicara tentang massa itu ya. Lalu diambil gumpalan-gumpalan. Nah ini common mass itu ini. Ini yang saya gambar di atas ini tanah liat gumpalan besar. Semua hakikat manusia diambil dari common mass ini, gumpalan besar ini. Nah sekarang misalnya diambil 3 ya. Tuh, 2, 3. Ini yang namanya nature atau hakikat. Karena belum dibentuk. Belum dipribadikan. Gumpalan ini dan gumpalan ini katakanlah A, B, C. 3-3 ini sama kan? Apa bedanya A dan B dan C? Ini seperti hakikat saudara dengan hakikat saya dengan hakikat Kristus. Sama. Tapi penjunan tukang tanah liat ini lalu sekarang mengerjakan. Tadi dia ambil 3 gumpalan. Dia tidak bentuk jadi barang yang sama. Gumpalan A sama dia dibentuk jadi gelas yang seperti ini bentuknya. Gumpalan B dibentuk jadi gelas yang seperti ini. Gumpalan C dibentuk jadi gelas yang seperti ini.
Saya tidak pintar komputer, jadi saya gambarnya bisanya gelas. Saudara mau jadikan pispot, mau jadikan naga-nagaan, sak sukanya saudara lah. Ya. Nah, tapi poinnya, kalau tadi belum dibentuk itu, A sama dengan B sama dengan C. Tidak ada bedanya. Tapi pada waktu sekarang sudah dibentuk, gelas pertama dan gelas kedua dan gelas ketiga ini beda. Setelah dibentuk atau dipribadikan oleh si penjunan, maka bukan lagi nature atau hakikat namanya. Sebelum dibentuk namanya nature atau hakikat. Setelah dibentuk namanya person atau pribadi. Dari ilustrasi atau gambar ini terlihat dengan jelas bahwa perbedaan nature dan person tidak terletak pada perbedaan zat atau hakikat, tapi pada pembentukan. Nature atau hakikat itu belum dibentuk. Person atau pribadi sudah dibentuk. Kan saya tanya kembali pada gambar. Ini nature atau hakikat. Dibentuk jadi ini. Waktu yang A ini menjadi gelas pertama, ada penambahan zat atau pengurangan zat? Tidak ada, saudara. Seluruhnya zat itu dipakai. Lalu yang B ini menjadi gelas kedua. Cuma ada pembentukan, tidak ada penambahan atau pengurangan zat. Dan yang C menjadi gelas ketiga. Juga demikian. Yang ada cuma pembentukan. Zatnya sama persis antara person dan nature, antara pribadi dan hakikat, antara yang sudah dibentuk dan belum dibentuk. Zatnya tidak ada perbedaan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Pembentukan itu tidak nambahi atau mengurangi zat. Jelas? Sekarang kita kembali. Kalau kita sekarang kembali baca lagi tulisan yang tadi kita tidak mengerti, mungkin sekarang kita lebih mengerti. Ya. Ini arti atau definisi dari istilah person atau pribadi dan nature atau hakikat. Poin A. Human nature, hakikat manusia ya, adalah substance atau essence, hakikat dari manusia. Tidak ada perbedaan antara human nature yang satu dengan human nature yang lain. Semua manusia mempunyai human nature yang sama. Itu 3 gumpalan A, B, C itu tadi. Tidak ada perbedaan. Ya, sekarang kedua. Poin B. Human nature sudah merupakan seluruh manusia, tidak ada sedikit pun yang kurang. Pada waktu dibentuk jadi gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga. Sudah sama, human nature-nya sama, zatnya itu sama dengan yang sudah dipribadikan itu sama. Nggak kurang apapun. Sekarang poin C. Human person atau pribadi manusia adalah human nature yang sudah dipribadikan. Karena itu human person yang satu berbeda dengan human person yang lain. Waktu human person, pribadi manusia ya, ini yang jadi gelas tuh ya. Kita tadi human nature, 3 gumpalan itu tapi masing-masing sudah dibentuk, dipribadikan. Karena itu jadi 3 gelas yang berbeda. Human person yang satu berbeda dengan human person yang lain. Jelaskan kalau kita sudah lihat ilustrasi tadi? Sekarang kita coba mengerti tidak kata-kata William J. Tishat. Kepribadian bukanlah merupakan bagian yang perlu untuk melengkapi dan bukan bagian yang pokok atau hakiki dari suatu hakikat. Biarpun belum dibentuk, tetap dia sudah full hakikat. Jadi pembentukan itu bukan sesuatu yang perlu apa-apa, tidak ada. Seakan-akan kalau tidak ada pembentukan dia bukan hakikat. Tidak, bukan demikian. Jadi 3 gumpalan sudah lengkap.
kepribadian bukan merupakan bagian yang perlu untuk melengkapi dan bukan bagian yang pokok atau hakiki dari suatu hakikat, tapi merupakan terminal atau hak tujuan yang dituju oleh hakikat itu. Kalau penjunan tuh ngambil 3 gumpal itu, tujuannya akan membuat gelas. Ngerti ya? Jadi hakikat itu tujuannya membuat gelas. Hakikat manusia tujuannya menjadi pribadi manusia, tapi belum jadi pribadi. Sekarang kutipan kedua. Pada waktu kita berbicara tentang suatu hakikat manusia, maka yang dimaksud adalah suatu zat yang nyata, yang memiliki sifat-sifat fisik, rasio, moral, dan rohani. Hakikat manusia ini bisa menjadi pribadi manusia, tetapi belum atau bukan merupakan pribadi manusia. Seperti gumpalan tadi, bisa menjadi gelas, tapi belum kan? Hakikat manusia itu perlu dipribadikan. Kalau gumpalan tadi perlu dibentuk. Nah, yang manusia ini perlu dipribadikan supaya menjadi seorang manusia tersendiri yang sadar. Seorang pribadi manusia adalah sebagian kecil dari hakikat atau zat manusia tertentu yang telah dipisahkan dari seluruh massa gumpalan besar itu ya, dan sudah dibentuk menjadi pribadi tersendiri yang berbeda dan terpisah. Nah, pembentukannya itu oleh proses kelahiran. Di dalam kandungan kita sudah beda satu dengan yang lain. Janin kecil itu sudah beda. Janin pertama, janin kedua, janin ketiga beda. Nah, yang gumpalan ABC, gumpalannya sudah saya katakan hakikat manusia itu tidak pernah ada. Ini cuma ilustrasi untuk menjelaskan. Dengan ilustrasi ini saya ngerti apa bedanya hakikat dan pribadi. Dan pribadi tidak punya kelebihan zat dibandingkan hakikat. Saya teruskan dulu ya. Sebelum pemisahan dan pembentukan ini, bagian kecil dari seluruh hakikat manusia itu mempunyai semua sifat-sifat dari seluruh massa dari mana ia merupakan bagian. Jadi sebelum pemisahan dan pembentukan, masih dalam masa gumpalan besar itu, nah bagian kecil dari seluruh hakikat manusia itu mempunyai semua sifat-sifat dari seluruh massa. Tentu sifatnya sama, masa gumpal kok. Tapi ia belum dipribadikan. Sudah diambil pun belum dipribadikan. Sifatnya sama semua. Masih gumpalan ya, ABC ya. Ia berpotensi untuk menjadi satu pribadi. Berpotensi menjadi gelas. Tetapi tidak atau belum sungguh-sungguh merupakan pribadi. Ia mempunyai semua sifat-sifat dasar yang sesudah itu muncul dalam pribadi tertentu yang dibentuk darinya. Sekarang mestinya kelihatan lebih jelas ya. Saya poin ketiga. Segumpal tanah liat mempunyai semua sifat-sifat dasar dari bahan atau zat yang dimiliki oleh bejana yang terhormat dan tak terhormat. Tadi gumpalan 3 itu A, B, dan C. Sudah dijadikan gelas yang 1, 2, 3. Sifat dasarnya sebetulnya sama loh ya. Semua sama, tidak ada sifat yang berubah loh. Tapi gumpalan tanah liat itu belum mempunyai bentuk dari bejana itu. Hanya bentuknya yang dia tidak punya. Suatu tindakan dari penjunan harus ikut campur. Dengan mana segumpal tanah liat itu dipisahkan dari seluruh gumpalan. Dan dibentuk menjadi suatu jambangan atau gelas ya, tertentu yang mempunyai bentuknya yang khas. Demikian juga hakikat manusia sebagai suatu keseluruhan yang ada di dalam Adam mempunyai semua sifat-sifat dasar yang diperlukan untuk kepribadian. Sekalipun hakikat manusia itu belum dipribadikan.
Poin keempat, jadi perbedaan sebenarnya antara hakikat dan pribadi adalah perbedaan antara zat dan bentuk. Pribadi itu hanya zat tadi tapi sudah dibentuk. Kalau hakikat ya zatnya tok tapi belum dibentuk. Nomor 5, perbedaan lain lagi antara hakikat dan pribadi adalah fakta bahwa suatu hakikat tidak bisa dibedakan dari hakikat yang lain. Gumpalan A, gumpalan B, gumpalan C, tidak beda semua. Hakikat saya, hakikat saudara, hakikat Kristus, tidak beda. Bicara hakikat manusia loh, dari Kristus ya. Sedangkan suatu pribadi bisa dibedakan dari pribadi yang lain. Pribadi saudara, pribadi saya, pribadi Kristus beda semua. Jadi saudara, saya lagi tekankan ini hanya ilustrasi untuk menjelaskan. Ingat baik-baik hal ini. Perlu dicamkan dalam realita, dalam fakta hidup ini. Hakikat manusia yang belum dibentuk itu tidak pernah ada sendirian. Terpisah dari hakikat atau pribadi ilahi. Hakikat manusia kita tidak pernah ada sendirian. Ada tahu-tahu kan bentuk janin itu sudah proses kelahiran, itu sudah pembentukan. Kristus juga tidak pernah ada hakikat manusia, dia sendirian terpisah dari pribadi ilahi. Jadi saudara, kesimpulannya karena person atau pribadi adalah nature atau hakikat yang sudah dibentuk atau dipribadikan, maka sebetulnya person atau pribadi tidak memiliki kelebihan zat dibandingkan dengan nature atau hakikat. Ingat bahwa pembentukan bukanlah penambahan zat. Ya. Nah sekarang saya lanjutkan lagi. Untuk menjelaskan kebingungan saya tadi waktu belajar kristologi mula-mula. Kok ngambil cuma hakikat manusia bukan pribadi, berarti kepribadiannya tidak diambil. Loh, kepribadian itu bukan zat kok. Saya sudah tunjukkan tadi kan. Nah sekarang saya lanjutkan. Ini masih tetap butuh. Ada yang beranggapan bahwa yang diambil oleh logos bukan hakikat manusia tapi pribadi manusia. Karena yang diambil itu tadi tubuh dan jiwa atau roh yang mencakup pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan ketiga hal ini merupakan ciri-ciri dari orang pribadi. Saya dulu belajar ini bingungnya setengah mati. Saudara tinggal enaknya sebetulnya. Kalau bisa ngerti ini dari saya. Jadi kan manusia Yesus itu katanya hakikat. Tapi katanya punya pikiran, perasaan, kehendak. Nah itu kan pribadi. Saudara, saya berikan jawaban. Ini tidak benar. Karena sekalipun logos itu mengambil tubuh manusia dan jiwa atau roh manusia yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi semua itu belum dipribadikan. Yang diambil hakikat manusia. Belum dipribadikan. Belum dipribadikan itu maksudnya apa? Sifatnya belum atau tidak spesifik atau tertentu. Jadi ada pikirannya. Cuma kita tidak tahu pikirannya bagaimana. Karena pikirannya belum tertentu, belum dipribadikan, belum dibentuk. Atau pandai, atau bodoh, atau IQ-nya berapa tinggi, kita tidak tahu. Kalau masih hakikat. Ada pikirannya, tapi belum tertentu. Perasaannya juga ada, tapi lagi-lagi belum tertentu. Orang kan ada yang perasaannya halus, perasaannya kasar. Kehendaknya juga ada, tapi belum tertentu juga. Ada orang yang keras, ada orang yang lembut. Keras kehendak,
Sudah maunya itu ya maunya itu. Bahkan tubuhnya pun belum tertentu. Dia tinggi atau pendek. Nanti tulangnya besar atau tulangnya kecil. Dia tubuhnya atletis dengan bahu yang lebar atau nggak tahu lawannya apa yang bahunya sempit itu ya. Nanti kulitnya dia putih atau kuning atau hitam. Matanya biru atau coklat. Rambutnya pirang atau hitam. Kalau soal gemuk atau kurus itu kan tergantung hidupnya ya. Tapi kalau tinggi pendeknya, ya memang gizi bisa pegang peranan, tapi genetik itu jelas yang pegang peranan terbesar. Dan warna kulit, warna mata, warna rambut itu genetik. Dengan demikian saudara, itu bukan pribadi manusia tapi hakikat manusia. Tapi seperti tadi saya katakan, hakikat manusia Yesus tidak pernah ada dalam realitanya sendirian. Begitu pertama ada, dia sudah bersatu dengan logosnya dan mendapatkan kepribadiannya dari kepribadian ilahinya. Jadi ini, pada saat pertama logos mengambil hakikat manusia itu, maka hakikat manusia itu mendapat kepribadiannya dari logos. Sehingga menjadi manusia tertentu. Jadi saudara, waktu dia mengambil hakikat manusia, bukan pilihan manusia, tidak ada zat yang kurang. Karena pembentukan menjadi pribadi itu bukan zat tambahan. Dia sudah mengambil seluruh manusia. Nanti pribadinya dia mendapatkan dari pribadi ilahinya. Jadi pada waktu dia menebus kita, dia sudah punya semua zat kita, tidak ada yang kurang. Tubuh maupun jiwa maupun roh, tubuh maupun jiwa atau roh, semua sudah ada. Tidak ada yang kurang. Pada waktu kita percaya, seluruh diri kita diselamatkan atau disembuhkan. Kalau pelajaran dirasa sukar, ulang-ulang sampai ngerti. Kalau memang kristologi ini sukar, bagi saya ini sukar. Tapi saya sekarang sudah ngerti. Dulu setengah mati belajar. Pelajari. Kalau mau lebih bagus lagi, pelajari seluruh kristologi saya yang tadi 17 video. Ulang butuh ketekunan. Kalau sekali tok saya kira tidak ngerti. Sangat banyak orang yang ikut kristologi saya. Tapi tetap tidak ngerti. Karena mereka tidak mengulang. Kalau mau mengerti, ulang. Video ini ulang. Kristologi yang 17 session ulang. Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Harusnya kalau kita orang percaya, kita mau kepingin belajar dan mengerti tentang Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebatas maksimal yang Tuhan izinkan kita mengerti. Tuhan memberkati saudara.